Halo teman-teman, aku mau bacakan kisah Muhammad Nabiku. Ayo kita mulai ceritanya ya. Suatu ketika di Jazirah Arabia yang tandus tersebutlah sebuah kota bernama Mekah. Di kota ini tinggallah seorang laki-laki yang bernama Hasyim. Moyang Hasyim bernama Fihr, pemuka suku Quraisy yang sangat hebat. Quraisy adalah sebutan lain untuk Fihr. Mereka semua keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Hasyim adalah seorang yang jujur dan kaya. Masyarakat begitu menghormatinya. Dia pun dipercaya untuk memberi makan dan minum orang-orang yang berziarah ke Ka'bah. Hasyim memiliki 4 anak laki-laki dan 5 anak perempuan. Semua keturunan Hasyim disebut Bani Hasyim, artinya anak cucu Hasyim. Bani Hasyim sangat terpandang di mata suku Quraisy. Salah seorang anak Hasyim bernama Abdul Muthalib. Dialah yang menggali kembali sumur Zam-Zam setelah lama tertimbun tanah. Sumur ini merupakan sumber minuman bagi suku Quraisy. Anak Abdul Muthalib ada 16. Abdullah adalah putranya yang paling tampan dan murah hati. Setelah Abdullah ini dewasa, dia dinikahi dengan Aminah, putri Wahab. Wahab adalah salah seorang pemimpin Bani Juhrah. Aminah juga berasal dari Quraisy. Hanya beberapa bulan setelah pernikahan itu, Abdullah pergi berdagang ke negeri Syam, dekat Suriah, Palestina, dan Yordania. Dalam perjalanan pulang, dia jatuh sakit dan singgah di kota Madinah. Namun sayang, tidak lama terselang Abdullah wafat. Aminah sangat sedih mendengar kepergian suami tercinta. Anak yang kini sedang dikandung tidak akan pernah dapat melihat ayahnya. 3. Lahir di tahun gajah. Kudengar api sembahan kaum Majusi selama ribuan tahun kini padam. Seseorang berkata, 10 balkon istana Raja Kisra juga runtuh. Sahut yang lain tentang kekuasaan Persia. Apakah kalian sudah mendengar gereja-gereja di sekitar Buharah amblas ke dalam tanah? Seru orang lain lagi terkait kekaisaran Romawi. Orang-orang sibuk membicarakan beberapa peristiwa besar yang terjadi dalam waktu hampir bersamaan. Hari itu Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, tahun 570 Masehi, atau tahun 53 sebelum Hijriah. Aminah baru saja melahirkan putranya. Wajahnya masih tampak letih. Ada rasa sedih saat mengingat Abdullah, ayah bayinya. Seorang laki-laki berlari menemui Abdul Muthalib. Abdul Muthalib, cucumu sudah lahir, ucapannya sambil tersengal-sengal. Abdul Muthalib sempat terdiam. Beberapa peristiwa aneh pada hari terakhir menjadi tanda kelahiran cucunya. Dia yakin cucunya seorang yang istimewa, setengah
setengah berlari, Abdul Muthalib menuju rumah Aminah lalu membawa bayi mungil yang baru dilahirkan itu ke dalam Ka'bah. Di sana Abdul Muthalib memanjatkan syukur dan doa kebaikan. Cucuku yang tampan, Abdul Muthalib menimang bayi itu. Dia tampak senang sekali. Namamu Muhammad, artinya manusia yang selalu terpuji, ujarnya. Sementara itu, orang-orang terheran-heran mendengarnya, sebab nama Muhammad adalah belum pernah digunakan di kalangan bangsa Arab pada saat itu. Abdul Muthalib tidak dapat melupakan peristiwa besar yang terjadi 50 hari sebelum kelahiran cucunya itu, Muhammad kecil. Raja Abraha datang dengan pasukan bergajah dari negeri Yaman untuk menghancurkan Ka'bah. Raja Abraha iri karena orang-orang selalu datang berziarah ke Ka'bah yang berada di kota Mekah. Dalam perjalanannya menuju kota Mekah, Raja Abraha merampas 200 unta milik Abdul Muthalib. Dengan berani, Abdul Muthalib menghadapi Abraha. Kembalikan untaku. Unta-unta itu milikku, sedang Ka'bah milik Allah. Dia yang akan menjaganya, ujarnya. Benar saja, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menghancurkan pasukan bergajah itu. Maka Allah mengutus burung-burung yang melempari mereka dengan batu berapi. Pasukan bergajah Abraha hancur porak-poranda. Mereka tampak seperti daun yang dimakan ulat. Dalam tradisi bangsa Arab, ketika itu bayi yang baru lahir diasuh dan disusui wanita-wanita pendalaman di desa, karena udara di pendalaman lebih bersih. Bahasa dan penggaulannya juga lebih terjaga. Beberapa hari setelah kelahiran Muhammad, para ibu susu dari kampung Bani Sa'ad pun berdatangan ke kota Mekah. Mereka mencari bayi-bayi keluarga kaya. Tidak ada yang mau mengambil Muhammad karena dia yatim dan miskin. Seorang ibu bernama Halimah datang paling akhir. Tubuh kurusnya terlihat lesu di atas keledai yang berjalan lambat, tak bertenaga. Semalaman bayi Halimah menangis karena air susunya kering. Susu unta betina tua yang dibawa oleh dalam perjalanan jauh itu pun tidak lagi bisa diperah susunya. Ayah, aku terlambat. Halimah gundah karena dia hanya mendapati Muhammad tidak membawa bayi itu untuk disusui. Artinya tidak mendapat uang, tetapi membawanya pulang juga belum tentu menghasilkan uang. Mungkin dia malah akan menambah beban saja, pikirnya. Betapa tampannya anak ini. Melihat Muhammad, Halimah iba pada bayi yatim itu miskin sedikit terpaksa. Akhirnya Halimah membawanya pulang untuk disusui. Tapi subhanallah, Maha Suci Allah, kini tiba Halimah dapat menyusui kembali Muhammad kecil menyusu hingga kenyang. Bayi Halimah pun begitu, bahkan kantong susu unta mereka kini terisi penuh. Sejak itu keberkahan selalu menyertai keluarga Halimah. Rezeki mereka
begitu berlimpah selama masa pengasuhan Muhammad. Bayi Muhammad tinggal di tengah-tengah Bani Sa'ad hingga genap berusia 2 tahun ketika akan dikembalikan kepada ibunya Aminah di kota Mekah sedang mewabah penyakit menular. Muhammad kecil pun dibawa kembali ke desa dan tinggal bersama keluarga Halimah hingga berusia 5 tahun. Suatu ketika Muhammad kecil sedang bermain bersama teman-temannya, tiba-tiba seorang laki-laki datang. Dia bukan berasal dari desa itu. Dia mendekat, dipegangnya Muhammad, lalu diletakkannya, kemudian dibelahnya dada beliau. Segumpal darah dikeluarkan dari dalamnya, lalu dicuci dengan air Zam-Zam. Kemudian dimasukkan kembali. Lalu laki-laki itu pergi begitu saja. Semua teman bermain Muhammad ketakutan. Mereka mengira laki-laki asing tadi telah membunuh anak asuh Halimah ini. Halimah datang sambil berlari. "Oh Muhammad, sayangku, kamu baik-baik saja nak?" Tanyanya sambil mendekap Muhammad penuh kekhawatiran. Diperiksanya seluruh tubuh anak itu. Anehnya tidak ada terluka. Muhammad segar bugar, wajah beliau malah semakin berseri. Ternyata laki-laki itu adalah jelmaan malaikat Jibril alaihi salam yang menjelma menjadi manusia. Dia datang untuk membersihkan hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah. Nak, ayo kita berkunjung ke keluarga di Madinah, ajak Aminah. Sekalian kita ziarah ke makam ayahmu. Aminah bermaksud mengenalkan putranya kepada paman-pamannya. Di sana saat itu Muhammad berusia 6 tahun. Dia sudah tinggal kembali bersama ibunya. Pergilah Muhammad dan ibunya ditemani oleh Ummu Aiman, pembantu mereka. Mereka harus menempuh perjalanan sejauh 500 km dari kota Mekah ke Madinah. Setelah sebulan tinggal di Madinah, mereka pun bersiap untuk pulang. Di tengah perjalanan, Aminah jatuh sakit karena kelelahan. Kesedihannya mengingat Abdullah, ayah Muhammad, membuat sakitnya tambah berat. Ketika melintasi desa Abwa di antara Mekah dan Madinah, Aminah wafat menyusul suami tercinta. "Oh Muhammad, betapa malangnya dirimu nak." Ummu Aiman memeluk Muhammad kecil sambil terisak. Pada usia yang baru beranjak balik ini, Muhammad sudah kehilangan 2 orang tuanya. Baru saja dia meninggalkan makam ayahnya yang belum pernah dilihatnya. Kini harus juga berpisah dengan ibunda tercinta. Namun sebenarnya ini adalah didikan Allah agar Muhammad menjadi pribadi yang mandiri dan dewasa. Muhammad kembali ke rumah Abdul Muthalib, kakeknya di Mekah. Hatinya masih diliputi kesedihan. Terasa sekali ada yang hilang dari masa kecilnya ketika itu. "Kemarilah cucuku," dipeluknya Muhammad dengan penuh cinta. Betapa ibanya si kakek pada cucunya ini. Tiada berayah, tiada beribu. Oh, betapa sedihnya. Selama 2 tahun, Muhammad selalu dibawa oleh Abdul Muthalib
kemanapun dia pergi. Saat kakeknya berkumpul dengan para pembesar Quraisy, Muhammad selalu duduk di sampingnya dan terkadang duduk di pangkuannya. Abdul Muthalib biasa duduk di permadani yang disediakan khusus untuknya. Suatu siang, Nabi Muhammad membawa cucunya berkumpul. Suatu siang, Abdul Muthalib membawa cucunya berkumpul bersama para pembesar Quraisy. "Hei Muhammad, jangan duduk di situ," tegur salah satu orang di dekatnya. "Hanya kakekmu yang boleh duduk di atas permadani itu. Biarkan saja dia duduk di sini bersamaku," sela Abdullah sambil tersenyum. Para pembesar Quraisy saling berpandangan. "Cucuku ini akan menjadi seorang yang luar biasa, lihat saja nanti." Namun belum lama Muhammad kecil merasakan kasih kakeknya. Dia pun harus merasakan kehilangan untuk ketiga kalinya. Abdul Muthalib wafat saat Muhammad berusia 8 tahun. Allah kembali mendidiknya agar semakin mandiri dan kuat. Sejak itu, Muhammad diasuh oleh pamannya Abu Talib. Sesuai wasiat kakeknya, Muhammad tahu betapa pamannya harus bekerja keras untuk menghidupi ke-10 anaknya. Ditambah lagi dirinya, dia pun menawarkan diri untuk membantu pamannya berdagang. "Tidak usah nak, kamu masih kecil," Abu Thalib menolak karena kasihan. Dia masih terlalu kecil untuk bekerja. Tapi Muhammad kecil tetap bekerja dengan menjadi pengembala kambing yang diberi imbalan beberapa dinar. "Kini Muhammad sudah berusia 12 tahun. Sekarang kamu boleh ikut berdagang ke Syam," Abu Thalib ajak Abu Thalib. Negeri Syam bukanlah tempat yang dekat dari Mekah. Jaraknya kurang lebih 2000 km. Kondisi alamnya tandus dan keras. Kadang terjadi badai gurun yang ganas. Ketika telah tiba di Busra, sebuah desa Syam, kafilah singgah untuk beristirahat. Rahib yang tidak pernah keluar dari tempat ibadahnya tiba-tiba menghampiri mereka. "Anak ini calon pemimpin. Allah akan memutusnya sebagai rahmat bagi semua alam," ujarnya sambil memegang tangan Muhammad. "Apa kalian tahu bebatuan dan pepohonan bersujud sejak kalian agabah kemanapun anak ini berjalan. Dia selalu dinaungi awan dari terik matahari. Lihat di bahunya ada tanda seperti buah apel. Tanda kenabian ada di dalam kitab kami." Tegasnya lagi, Muhammad memang berbeda. Kekuatannya selalu terjaga. Dia tidak pernah berjudi, mabuk-mabukan, apalagi menyembah berhala. Yang ada di usia remaja, dia juga sudah belajar seni berperang dengan memunguti anak
panah pedang pada perang Fijar. Sejak saat itu, Muhammad semakin sering diajak berdagang oleh pamannya. Dia selalu mendapatkan keuntungan yang banyak. Sifat jujurnya disukai para pembeli. Karena sifat itu pula, orang-orang suka menitipkan barang dagangnya pribadi mereka kepadanya. Muhammad sangat menjaga titipan amanah dan dia tidak pernah sekalipun berbohong. Tak heran penduduk Mekah menjulukinya Al-Amin, artinya orang yang terpercaya. Karena itu dia menjadi pedagang yang sukses pada usia muda. Omongan tentang kepandaian dagang Muhammad pun akhirnya sampai ke telinga Khadijah, saudagar wanita terpandang yang kaya raya. Khadijah biasa mencari orang-orang yang menjualkan barang dagangannya miliknya. Diutuslah Maisarah, sahaya atau pembantu laki-lakinya, untuk menemui Muhammad. Khadijah ingin Muhammad membawa barang dagangannya ke Syam. Tidak hanya itu, dia penasaran dengan cerita orang-orang tentang pemuda ini. Banyak yang memuji akhlaknya, maka Khadijah meminta kepada Maisarah agar mengamati perilaku Muhammad. Kemudian berangkatlah Maisarah dan Muhammad berdagang ke negeri Syam. Gerak-gerik pemuda ini pun diamati oleh Maisarah, mulai dari caranya bertutur kata hingga melayani pembeli. Semua diperhatikannya. Aku belum pernah berjumpa pemuda seperti ini. Amanah, jujur, dan sungguh-sungguh dalam bekerja, lapor Maisarah kepada Khadijah sekembalinya dari Syam. Tidak heran kalau keuntungan dagang kali ini besar sekali, sahut Khadijah. Sekembalinya dari Syam. Tidak heran kalau keuntungan dagang kali ini besar sekali, sahut Khadijah sambil berdecak kagum. Sejak saat itu Khadijah mempercayai dagangannya kepada Muhammad dan dalam waktu sebentar saja dagangnya habis terjual. Keuntungan pun terlipat ganda. Nafisah sahabatku, kata Khadijah kepada sahabat dekat, kulihat Muhammad Al-Amin tidak seperti pemuda Mekah lainnya, akhlaknya sangat mulia. Maukah kamu? Tidak usah khawatir Khadijah, aku tahu maksud perkataanmu, balas Nafisah sambil tersenyum. Dia pun segera menemui Muhammad. Wahai Muhammad, mengapa engkau belum menikah? Padahal para pemuda seusiamu di kota ini sudah menikah. Engkau tahu sendiri, hartaku belum cukup untuk menikah. Sambil tersenyum, Muhammad tidak pernah mengeluh. Dia selalu mensyukuri apa yang ada. Maukah kamu menikah dengan Khadijah? Tanya Nafisah lagi. Khadijah, bagaimana mungkin? Tanya Muhammad keheranan. Tetapi jika dia menginginkan kedemikian, akan kuterima tawarnya. 2 bulan setelah pulang berdagang dari Syam, Muhammad dan Khadijah menikah. Khadijah diberi mas kawin 20 ekor unta. Dari pernikahan ini, keduanya dikaruniai Qasim
Zainab, Ruqayyah, Umi Kalsum, Fatimah, dan Abdullah. Meskipun menikah dengan Khadijah yang terkenal kaya raya, Muhammad tetap tekun bekerja. Harta Khadijah dikelola dengan baik sehingga usaha pun berkembang pesat. Sampai ini saja ya ceritanya. Lanjut di part 2.